Selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu bentuk tenses atau bentuk waktu yang disebut dengan simple present tense. Apa itu simple present tense? Mari kita lihat pada slide PowerPoint berikut ini. Simple present tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk mengungkapkan suatu kegiatan yang biasanya disebut dengan kalimat verbal atau keadaan yang biasa disebut dengan kalimat nominal yang menunjukkan suatu kebiasaan yang terjadi berulang-ulang sebab dijadwalkan secara teratur atau istilah bahasa Inggrisnya habitual actions. Yang kedua, simple present tense ini digunakan untuk sebagai kebenaran umum atau general truth. Berikutnya, kita menggunakan simple present tense ini untuk membicarakan mengenai fakta, kebiasaan dan rutinitas, keadaan, perasaan dan emosi, dan kemudian benda-benda yang merupakan kebenaran umum. Contoh fakta. I live in Poland. Saya tinggal di Polandia. Itu adalah sebuah fakta, maka dia menggunakan simple present tense. Kemudian simple present tense juga kita gunakan untuk menyatakan kebiasaan atau rutinitas. Mereka berenang setiap pagi. Yang menunjukkan rutinitas di sini adalah setiap pagi. They swim every morning. Mereka berenang setiap pagi. Every morning menunjukkan suatu kegiatan rutin. Kemudian yang berikutnya, simple present tense juga digunakan untuk menyatakan perasaan dan emosi. Seperti contohnya, you like pizza. Kamu suka pizza. Itu adalah emosi suka terhadap suatu benda. Kemudian yang terakhir, simple present tense digunakan untuk menunjukkan benda-benda yang benar secara umum atau kebenaran umum. Misalnya, Sunday comes after Saturday. Hari Minggu itu pasti setelah hari Sabtu. Berikutnya, simple present tense terdiri dari dua. Simple present tense consists of two, terdiri dari dua, yaitu kalimat verbal dan nanti ada kalimat nominal. Sekarang kita bahas dulu kalimat verbal. Kalimat verbal atau kalimat nominal terdiri dari tiga kalimat, yaitu kalimat positif, negatif, dan kalimat interrogatif atau tanda tanya, kalimat tanya. Di situ rumusnya untuk kalimat positif, subjek diikuti verb 1, kata kerja bentuk pertama, bisa diakhiri S atau ES tergantung pada subjeknya, kemudian diikuti objek atau komplement. Untuk kalimat negatif, tinggal kita tambahkan do atau does, tergantung pada subjeknya, ditambah dengan kata not. Kemudian diikuti verb 1 dan objek atau komplement. Untuk kalimat tanya, do dan atau does itu ditempatkan di awal kalimat. Baru kemudian diikuti subjek dan verb 1. Baru objek atau komplement. Berikut contoh kalimat verbal dalam simple present tense. Yang nomor 1, kalimat positif. He goes to Samosir every day. Dia pergi ke Samosir setiap hari. Nah, pergi, goes di sini ya. Kenapa di situ tidak go? Karena he adalah termasuk subjek tunggal, maka harus ditambahkan dengan akhiran es. Go ditambah akhiran es menjadi goes. Bagaimana dengan kalimat negatifnya? He does not go to Samosir every day. Dia tidak pergi ke Samosir setiap hari.
Kenapa di situ menggunakan does bukan do? Karena he adalah bentuk tunggal. Kemudian kalimat interrogatif, does he go to Samosir every day? Kita tinggal memindahkan kata does di depan subjek untuk membentuk kalimatannya. Contoh yang kedua, they go to school every morning. Itu adalah kalimat positif. Kenapa di situ go kok tidak sama dengan yang di atas? Di atas menggunakan goes, di situ menggunakan they. Karena they adalah jamak, maka tidak memerlukan akhiran s atau es untuk kata kerja bentuk pertamanya. Untuk kalimat negatif, they don't go to school every morning. Kenapa kita tidak menambahkan does, melainkan menggunakan don't atau do not? Karena they di situ adalah kalimat subjek jamak. Bagaimana dengan kalimat interrogatifnya? Kita tinggal pindahkan do ke depan, subjek they. Do they go to school every morning? Nah, berikutnya kita akan membahas kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang setelah subjek tidak diikuti oleh kata kerja, melainkan diikuti oleh adjektif, adverb, atau noun. Apa itu adjektif? Adjektif adalah kata sifat, adverb adalah kata keterangan, dan noun adalah kata benda. Pokoknya selain kata kerja, kita perlu menambahkan apa yang disebut dengan to be. To be di sini ada is, am, are, yang merupakan kata kerja bantu untuk menggantikan posisi verb 1. Untuk kalimat negatif kita tinggal menambahkan not saja pada belakang to be, dan kemudian untuk kalimat tanya kita tempatkan to be di depan subjek. Berikut contohnya. Contoh kalimat nominal bentuk simple present tense. Kalimat positif, you are a student. Coba kita perhatikan bersama, setelah you tidak diikuti kata kerja. A student di situ menunjukkan kata benda. Maka kita harus menggunakan to be. Dan kenapa to be-nya di situ menggunakan are? Karena subjeknya adalah you. Ya. Oke, berikutnya kalimat negatif. You aren't student. Kamu bukan siswa. Are not. Aren't di situ adalah singkatan dari are not. Kemudian untuk kalimat interrogatif, tinggal memindahkan are ke depan subjek you. Are you a student? Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, she is a clever student. Kenapa di situ menggunakan is? Karena subjeknya she adalah tunggal, maka kita menggunakan is. Artinya di situ apa tadi? She is a clever student. Dia adalah siswa yang pintar. A clever student bukan merupakan kata kerja, maka kita membutuhkan to be, dan to be yang cocok adalah is. Kenapa is? Karena di situ subjeknya adalah she, yang merupakan bagian dari kata kerja tunggal. Untuk kalimat negatif kita tinggal menambahkan isn't, is not, tinggal menambahkan not di belakang is dan disingkat menjadi isn't. She isn't a clever student. Bagaimana dengan kalimatannya? Kalimatannya kita tinggal memindahkan is ke depan. Jadi is she a clever student? Nah, di sini adalah aturan untuk orang ketiga tunggal, he, she, it. Ya, jadi kalau kita menggunakan kata kerja orang ketiga tunggal, yaitu he atau she atau it, itu pada bagian belakang kata kerja menggunakan akhiran s atau es. Nah, secara umum penambahan s itu digunakan jika diakhiri dengan konsonan. Misalnya work menjadi works, eat menjadi eats, play menjadi plays, swim menjadi swims. Tinggal menambahkan s. Jika kata kerja diakhiri dengan konsonan plus y, maka ditambahkan akhiran ies, bukan s ya. Misalnya study di situ kata study diakhiri dengan konsonan y atau y. Nah, maka kata kerja berubah menjadi studies. Kemudian berikutnya ada cry, try, spy. Cry berubah menjadi cries.
try berubah menjadi tries, spy berubah menjadi spies. Kemudian yang berikutnya, kata kerja yang diakhiri dengan O, SH, TCH, X, dan SS itu diakhiri dengan ditambahkan akhiran ES. Contoh go, di situ diakhiri dengan huruf O, maka penambahannya menjadi goes, bacanya goes. Was diakhiri akhiran SH, maka menjadi washes. Watch menjadi watches. Mix menjadi mix. Demikianlah. Sebagai catatan, kata kerja yang diakhiri dengan vowel plus Y, we just add S. Kita hanya menambahkan akhiran S. Misalnya play menjadi plays, enjoy menjadi enjoys, dan say menjadi says. Kemudian juga simple present tense ini ada ciri-cirinya yang bisa dilihat dari tanda waktunya. Ya, kata ungkapan penunjuk waktu untuk bentuk susunan kalimat yang benar adalah seperti ini. Dipakai bersama expression of frequency. Misalnya in the morning, evening, afternoon, every day, every week, every month, once a week, month, once a month, once a year, twice a day, twice a week, month, twice a month, twice a year. Artinya di sini maksudnya adalah waktunya itu reguler. Jadi waktunya itu rentangnya teratur. Kemudian juga dipakai bersama dengan adverb of frequency atau kata kerja frekuensi. Contoh always, generally, often, regularly, seldom, steadily, once in a while, now and then, on and off, etc. dan lain sebagainya ya. Jadi tanda waktu ini bisa menunjukkan bahwa itu adalah simple present tense. Oke, sekarang latihan. Kita coba latihan. Rewrite following sentences, use present simple tense. My teacher drive a Mercedes. Coba kalian kerjakan latihan ini. Latihan berikutnya ada free writing. Write about your daily routine. Kamu tuliskan kegiatan rutin harianmu menggunakan present indefinite tense. Maksudnya di sini menggunakan simple present tense ya. Terima kasih.